Halo, perkenalkan nama saya Lesti Cinta Kromo dari Section D Sistem Neurologi, dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal melalui PICO dengan judul jurnal yaitu Perbedaan Efektivitas Art Therapy dan Brain Gym terhadap fungsi kognitif dan intelektual pada lansia demensia di BPSTW Yogyakarta. Di mana di sini itu ada dua peneliti, di mana yang pertama itu ada Rizky Irwanto dan Dwi Enda Kurniasi. Nah, waktu penelitian itu dikumpulkan data dilakukan pada 16 sampai 29 April dan artikel itu diterima pada 31 Agustus 2018 dan dipublikasikan pada 6 November 2018. Di mana lokasi penelitian itu di BPSTW yaitu Balai Pelayanan Sosial Tresna Werda di Yogyakarta, tepatnya itu ada pada dua unit. Yang pertama unit Abioso dan unit Budi Luhur. Tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui efektivitas intervensi art therapy dan brain gym ini terhadap fungsi kognitif dan intelektual pada lansia yang mengalami demensia, juga membandingkan apakah ada perbedaan antara efektivitas kedua intervensi tersebut. Ringkasan singkat dari jurnal ini itu yaitu bahwa desain penelitian adalah kuasi eksperimental dengan rancangan ada pretest juga post-test atau without control group design, tapi itu ada perbandingan antara kelompok intervensi di mana jumlah sampel itu total ada 53, 26 itu menerima art therapy dan 27 itu menerima brain gym. Dan juga instrumen yang digunakan itu ada HVLT atau Hopkins Verbal Learning Test untuk fungsi kognitif dan SPMSQ atau Short Portable Mental Status Questionnaire untuk fungsi intelektual. Di mana intervensi selama 2 minggu ini hasilnya itu membuktikan kalau kedua intervensi art therapy dan brain gym itu terbukti signifikan untuk meningkatkan fungsi kognitif dan intelektual dari lansia demensia. Nah, kelebihan dari jurnal ini tuh yang pertama ada pemilihan dua jenis intervensi dan farmakologis yang sangat relevan untuk demensia lansia, di mana keduanya itu dibandingkan. Nah, yang kedua itu ya penggunaan intervensi instrumen yang sangat dikenal yaitu HVLT dan SPMSQ, di mana pengukuran itu sangat spesifik. Yang ketiga itu ada desain pretest dan prosesnya yang memungkinkan untuk melihat perubahan akibat intervensi yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan di institusi yang nyata atau di BPSTW sehingga sangat aplikatif dalam setting layanan lansia. Nah, jurnal itu ada memiliki beberapa kekurangan yang bisa saya analisis, di mana yang pertama itu ada desain kuasi eksperimental without control group ini tuh bisa kurang kuat untuk menyimpulkan penyebabnya, walaupun di dalam jurnal itu ada dua kelompok intervensi, namun sayangnya itu tidak ada kelompok yang tidak ada kelompok kontrol yang tidak diberi intervensi. Juga menurut saya durasi intervensi ini relatif pendek, yaitu hanya ada 2 minggu, dan efek panjangnya itu tidak ada. Juga sampel mungkin itu terbatas, yaitu hanya 53 sampel, sehingga untuk menggeneralisasikan itu sangat terbatas. Beberapa kekurangan dari jurnal itu juga ada di mana kategori demensia atau tingkat keparahan demensia itu tidak dijelaskan lebih detail. Contoh misalnya jenis demensia, lama penyakit, variabel faktor lain seperti contohnya pendidikan atau status sosial ekonomi, karena faktor tersebut tuh bisa mempengaruhi respon terhadap intervensi. Baik, kita langsung lanjut dalam analisis PICO-nya. Yang pertama itu ada problem atau masalahnya, di mana masalah dalam jurnal ini tuh yaitu lansia dengan demensia yang mengalami penurunan fungsi kognitif dan intelektual ini berdampak pada kemampuan sehari-harinya. Makanya perlu intervensi non farmakologis yang efektif untuk meningkatkan fungsi tersebut. Selanjutnya ada population atau populasi, di mana populasinya itu seluruh lansia demensia yang tinggal di BPSTW Yogyakarta, unit Abioso dan Budi Luhur. Juga ada pengambilan sampel, di mana total sampel ada 53 lansia, di mana teknik purposive samplingnya itu 26 responsif dimasukkan ke dalam art terapi, 27 responsif dimasukkan ke dalam brain gym, di mana kriteria inklusi dan eksklusinya itu misalnya terdiagnosis demensia, mampu mengikuti instruksi sederhana, dan ditetapkan penelitian sesuai metode di artikel. Selanjutnya kita masuk dalam I atau intervensi, di mana jenis intervensi yang pertama itu yaitu ada art terapi atau terapi seni, di mana konsep dasarnya itu mereka menggunakan kegiatan-kegiatan kreatif, contohnya seperti menggambar, mewarnai, membentuk bentukan sederhana untuk merangsang area otak yang terkait dengan memori atau emosi. Nah, mereka itu digabungkan untuk menceritakan kembali pengalaman masa lalu atau untuk memancing ingatan dan komunikasi.
di mana kegiatannya itu lansia-lansia ini tuh diberi kertas atau alat mewarnai atau gambar, dan mereka juga diminta menggambar sesuatu yang familiar, contohnya rumah masa kecil, hewan kesayangan, atau juga pemandangan-pemandangan desa. Nah, setelah menggambar, fasilitator atau peneliti itu mengajak mereka untuk menceritakan kenangan-kenangan terkait dengan gambar tersebut, dan suasana itu dibuat santai untuk memunculkan emosi-emosi yang positif. Nah, jenis intervensi yang kedua itu ada brain gym atau senam otak, di mana konsep dasarnya itu ini seperti serangkaian gerakan tubuh sederhana yang dirancang untuk meningkatkan koneksi saraf antar belahan otak. Nah, digunakan itu sebagai metode dan farmakologis untuk memperbaiki konsentrasi, koordinasi, dan juga kemampuan kognitif. Nah, di sini tuh ada beberapa rangkaian gerakan yang mereka lakukan, contohnya seperti cross brawl atau gerakan menyentuh lutut berlawanan, kanan juga kiri secara bersilang. Juga ada yang namanya hooks ups atau menyatukan tangan dan kaki itu dalam posisi tertentu untuk menenangkan sistem saraf. Juga itu ada yang namanya lazy eights atau menggambar angka 8 horizontal di udara dengan jari. Juga selanjutnya ada neck rolls atau memutar leher perlahan untuk relaksasi. Juga ada latihan pernafasan peregangan ringan. Dan yang terakhir itu pendekatan gerakan itu dilakukan sambil menstimulasi kognitif ringan, misalnya contoh menghitung, menyebut nama-nama, menyebut nama benda, atau juga mengingat kata. Nah, periode waktu yang dilakukan itu ada 2 minggu, di mana seperti yang sudah disebutkan di jurnal itu pada 16 sampai 29 April 2018, dan masing-masing intervensi itu dilakukan beberapa kali dalam periode tersebut, dan artikel itu menyebutkan bahwa atau jurnal itu menyebutkan bahwa diberikan sesuai jadwal harian. Baik, sekarang kita datang dalam C atau comparison atau pembanding, di mana dalam jurnal itu penelitian membandingkan antara dua kelompok intervensi, di mana yang pertama ada kelompok art terapi dan yang kedua itu kelompok brain gym. Tapi dalam penelitian itu tidak ada kelompok kontrol tanpa intervensi, yang artinya penelitian itu tidak menyertakan lansia demensia yang tidak diberi perlakuan sama sekali sebagai kontrol nol. Jadi bandingan utamanya adalah efektivitas art terapi dibandingkan dengan brain gym. Kita datang dalam O atau outcome dari hasil penelitian dalam jurnal tersebut, di mana outcome utama yang diukur yaitu yang pertama ada peningkatan fungsi kognitif lansia demensia, di mana memakai alat ukur Hopkins Verbal Learning Test, di mana indikatornya ada kenaikan skor HVLT dari pretest ke posttest. Yang kedua itu ada peningkatan fungsi intelektual lansia demensia, di mana memakai alat ukur Short Portable Mental Status Questionnaire, di mana indikatornya itu ada kenaikan skor SPM-SQ dari pretest ke posttest. Jadi hasil utamanya itu art terapi dan brain gym ini keduanya meningkatkan fungsi kognitif dan juga intelektual secara signifikan, di mana dalam jurnal tertulis bahwa P kurang dari 0,05 di masing-masing kelompok, dan juga tidak ada perbedaan signifikan di antara kedua metode, yaitu P minus value HPLT sama dengan 0,158 dan SPM-SQ sama dengan 0,935. Jadi kesimpulannya kedua metode ini sama-sama efektif dalam periode intervensi 2 minggu. Baik, itulah hasil dari analisis jurnal melalui Pico saya. Terima kasih.